di bab 1 ini, kita akan dibuat untuk memahami batasan dan cakupan filsafat pada bab 1 ini. Terus ada filsafat bahasa, filsafat pendidikan, dan filsafat pendidikan disiplin ilmu. Nah, ini definisi filsafat dari KBBI. Tapi meskipun definisi, tapi ini masuk dalam subbab pengantar terlebih dahulu. Jadi kita sedikit diperkenalkan tentang filsafat yang menurut KBBI. Yang pertama, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi, akal sehat terhadap hakikat segala sesuatu yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Yang kedua, teori yang mendasari alam pikiran dan suatu kegiatan. Ketiga, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisik, dan epistemologi. Dan yang terakhir merupakan falsafah. Next. Nah, di sini saya menyajikan sebuah pertanyaan pernyataan yang mana jawabannya itu merupakan hasil dari filsafat kita. Gitu. Maksudnya untuk menjawab ini kita perlu untuk berfilsafat, perlu untuk berpikir radikal sampai ke akar-akarnya. Tidak seperti kita menjawab pertanyaan siapa namamu, di mana rumahmu gitu. Tapi kita perlu untuk kayak menganalisis tiap kata, apa ini maksud dari kata ini, apa maksud dari kata ini, terus kita sambungkan sehingga menjadi suatu pemahaman yang utuh dan kita bisa menjawab dari pemahaman tersebut. Nah, mungkin Kang Teteh, Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab, tapi dalam hati saja ya. Nah, saya contohkan satu nih. Jiwa dapat hadir tanpa raga. Kayak dari referensi yang telah saya baca, berbagai referensi yang telah saya baca, googling di internet, saya memisahkan kata jiwa dan raga. Apa itu jiwa, apa itu raga? Nah, jiwa yang saya dapat merupakan ruh, yang mana ruh itu sudah menempati suatu tubuh, sehingga disebut jiwa. Jadi, ruh, apabila ruh itu di luar tubuh, namanya ruh. Nah, sedangkan kalau sudah berada di dalam tubuh manusia, namanya jiwa. Nah, sedangkan raga disebut raga apabila si tubuh manusia itu sudah dimasuki ruh, sudah ada ruhnya, itu disebut raga. Nah, sedangkan kalau misalnya tubuh manusia itu tanpa ruh, tanpa jiwa, ya tanpa ruh, tanpa jiwa, dan sudah terkonfirmasi mati, nah namanya bukan raga, tapi mungkin ada ya beberapa yang nyebut tubuh, tapi kalau dari referensi yang saya baca namanya jasad gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan jiwa dapat hadir tanpa raga. Saya tidak setuju gitu. Maksudnya karena disebut jiwa itu apabila dia berada dalam sebuah raga, dalam sebuah tubuh gitu. Begitupun juga raga. Dapat dipahami kan? Ya mungkin nanti saya tanya di sesi tanya jawab. Nah, terus saya ingin menekankan sesuai dengan yang ada di buku bahwasannya tiap jawaban ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju, atau mungkin netral. Karena disebutkan bahwasannya setiap orang, setiap individu mempunyai pemikiran, cara pandang yang berbeda, terus sumber referensi yang berbeda, sehingga menghasilkan jawaban yang berbeda. Nah, itu merupakan sesuatu yang biasa, gitu ya, karena dengan perbedaan itu akan mendapatkan sebuah pemahaman baru, pengetahuan baru mungkin, dan sebagainya. Nah, itu kita tunda dulu, nanti kita bahas lagi di slide-slide yang akan datang. Lanjut ke subbab yang kedua, definisi. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofi, Yunani kuno filosofi, dari filos dan sophia. Filos artinya cinta dan suka, cinta ataupun suka. Sophia artinya kebijaksanaan. Itu cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, apabila misalnya kita kaitkan dalam kehidupan, yang mana kehidupan merupakan serangkaian dari suatu pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kita sebisa mungkin untuk bijaksana gitu dalam pengambilan keputusan tersebut, karena tadi disebutkan kehidupan itu merupakan serangkaian dari
pengambilan keputusan. Nah, semakin bijak kita mengambil keputusan, semakin mengenal kita apa yang kita putuskan. Misalnya kita tahu dampak dari pengambilan keputusan tersebut, dampak bagi kita, dampak bagi orang lain, atau mungkin efek buruknya bagi kita. Nah, kita dituntut untuk bijaksana supaya kita bisa menentukan, minimal kita tahulah apa yang kita ambil itu. Ya, next. Nah, terus ada pengertian filsafat menurut Titus dan kawan-kawan. Saya contohkan ya, misalnya sebuah kasus di suatu negara bernama negara Z misalnya, sang presiden dan jajarannya dan pemerintahannya membuat sebuah kebijakan baru. Kebijakannya itu menerapkan bahwa setiap rakyat dari negara Z itu dibebaskan dari pajak. Semuanya bebas dari pajak. Oke, secara singkat semuanya setuju ya, semua rakyat itu setuju bahwa kebijakan tersebut baik mungkin untuk negara tersebut. Nah, dengan tujuannya menerapkan kebijakan tersebut untuk untuk meringankan biaya pengeluaran dari setiap rakyat, setiap orang rakyat negara tersebut. Nah, kita masuk ke pengertian, itu contoh kasusnya ya. Kita tunda dulu. Kita masuk ke pengertian. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Nah, dari di contoh tersebut disebutkan bahwa kebijakan tersebut diterima secara luas oleh seluruh rakyatnya tanpa ada persoalan, pertanyaan, perdebatan, kritik dari rakyatnya. Nah, itu menggambarkan filsafat. Oke, kita tahan dulu karena saling berkaitan ya. Lanjut ke pertanyaan pengertian kedua. Filsafat adalah suatu proses dan kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Nah, kemudian dari contoh tersebut muncullah misalnya ada orang yang membuat channel YouTube untuk mempersoalkan, memperdebatkan, mengkritiki, mempertanyakan tentang kebijakan tersebut, kebijakan pemerintah. Nah, itu filsafat itu yang tadi itu yang pertama merupakan suatu kejadian yang suatu kejadian awal mula itu yang kebijakan tersebut diterima secara tidak kritis oleh seluruh rakyat, dan kemudian muncul suatu orang yang mengkritiki kebijakan tersebut lewat channel YouTube, yang entah itu merupakan proses dari filsafat menurut pengertian tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Nah, semua itu dilakukannya untuk mengungkap tujuan asli, gambaran secara keseluruhan tentang maksud dari tujuan tersebut, maksud dari kebijakan tersebut. Nah, terus ada filsafat adalah sebagian analisis logis dari bahasa dan penjelasan tentang arti kata dan konsep. Seperti pernyataan yang tadi, yang jiwa dapat hadir tanpa raga, saya secara pribadi menganalisis setiap kata itu, apa sih maksud dari jiwa, apa sih maksud dari raga, sehingga mendapatkan suatu pemahaman yang utuh bagi saya untuk bisa menjawab pernyataan tersebut. Ya, jadi filsafat itu merupakan sebuah analisis untuk mengartikan dari suatu kata, masalah, pernyataan, dan sebagainya. Terus filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Nah, mungkin problema-problema mendapat perhatian yang trending topik gitu, di media sosial, YouTube, di semua kalangan. Sepertinya jaringan Kang Farhan bermasalah ya. Terlempar. Ya, lempar dulu.
Baik, untuk informasi saya lupa menginfokan di awal mungkin Bapak Ibu, karena ini 2 kelompok, jadi 1 orang mungkin bisa presentasi maksimal di 25 menit ya, atau, diusahakan 20 menit, biar ada sesi untuk diskusi. Halo. Ya, Kang Farhan 15 menit lagi, Kang. Oh gitu, oke, benar. Silakan. Nah, dari pengertian di awal mengenai filsafat dari KBBI, terus menurut Titus dan kawan-kawan berbeda ya kan artinya. Dari KBBI merupakan ilmu, teori, apalagi yang mendasari suatu kegiatan atau pemikiran, terus berhentikan tentang logika, metafisik, epistemologi, dan estetika. Nah, di sini pun berbeda, yang mana diawali dengan suatu kejadian yang diterima secara tidak kritis, terus filsafat itu merupakan suatu proses mengkritiki, terus filsafat itu merupakan suatu usaha untuk mengungkap gambaran, terus filsafat itu merupakan analisis logis, dan merupakan sekumpulan problema-problema yang mendapat perhatian. Nah, dari itu merupakan batasan di bab 1 ya. Dan ternyata dari bab 2 saya sedikit membaca bahwasanya semakin orang mencari tahu tentang definisi filsafat menurut yang ditulis oleh Prof. Oong sendiri, bahwasanya banyak perbedaan, kemudian ya tiap definisi itu berbeda gitu. Jadi tidak ada yang sama, sehingga ya mungkin itu bisa dijelaskan di bab selanjutnya ya. Jadi intinya filsafat itu mungkin menurut pandangan masing-masing, tapi mungkin intinya tetap satu, berpikir berpikir radikal sampai ke akar-akarnya dengan memberikan gagasan yang logis. Oke, next. Nah, ini dialog dialektika tanpa henti merupakan metode atau cara berfilsafat, biasa disebut dengan dialektika Sokrates. Nah, ini merupakan suatu kaji teori konseptual yang mana memberikan sebuah segerombolan pertanyaan dan mendapatkan sebuah jawaban, kemudian diimplikasikan dalam kehidupan, dan dari implikasi itu muncul pertanyaan, terus ada lagi jawaban dan diimplikasikan, dan terus seperti itu membentuk sebuah lingkaran yang tidak akhir. Dari penjelasan bisa mengambil bahwa yang penting dalam berfilsafat sebenarnya bukan berfilsafat, bukan berfilsafat, tapi ilmu pun dan itu bukan sangat penting dan jawaban pengetahuan itu jelas gitu. Misalnya manusia itu mengetahui bahwa secara aku dicari tahu mungkin ada tulang, ada darah, ada daging, dan seperti itu. Oke. Dan menurut ajaran Descartes sendiri bahwasanya pengetahuan yang didapat dari manusia gitu, dari akan diperdebatkan, dikritisi gitu. Tidak seperti dalam agama, bahwasanya kalau misalnya di Al-Qur'an atau hadis A, ya sudah fix nggak debat kan gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada analisis, evaluasi, dan sintesis. Nah, ini dikenal dalam menginterpretasi masalah, kenal 3 cara lazim yang ditempuh: analisis, evaluasi, dan sintesis. Seperti yang saya tadi contohkan, yang jiwa dapat dari tanpa raga. Saya menganalisis setiap kata, contohnya jiwa itu apa sih, raga itu apa sih, saya mencari googling di Google beberapa kali untuk make sure saja gitu, walaupun misalnya dari satu atau 2
sumber saya cukup tahu jawabannya, tapi saya cek kembali supaya lebih yakin dalam pemahaman saya dan satukan sehingga menjadi pemahaman gitu, dan pemahaman utuh dan bisa menjawab pertanyaan itu. Oke, next. Nah, ini cabang-cabang filsafat. Saya disebutkan bahwa ada batasan dan cakupan dalam filsafat di bab ini. Cabang-cabangnya di sini di bab 1 meliputi logika, metafisik, epistemologi, dan etika. Nah, logika itu apa sih? Kita tidak asing ya dengan logika. Logika itu kayak kemampuan kita untuk menerapkan aturan dan peraturan pada berpikir dalam suatu pemikiran dan kegiatan. Itu kayak, jadi kita itu kayak meng-set otak kita, meng-set pikiran kita, memberikan batasan-batasan yang mana itu bisa masuk dalam logika tidak. Contohnya gini, ada kabar nih manusia dapat ada kabar nih ada manusia bisa napas dalam air. Nah, itu kan tidak mungkin gitu kan, kita dipasangnya oleh Allah paru-paru gitu, bukan insang. Jadi itu nggak masuk di logika gitu. Terus metafisik. Nah, Socrates sendiri menyebutkan bahwa metafisik itu merupakan first filosofi dan juga diartikan sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan gitu. Di dunia metafisik itu disebutkan sebagai sebuah objek yang paling sulit untuk dipahami karena pertanyaan-pertanyaannya tuh di luar kebiasaan. Contoh salah satu pertanyaannya aja ya, menyebutkan tentang kehidupan setelah kematian. Kan itu bagi kita untuk mengetahui itu mustahil kan, itu hanya ada agama gitu. Terus wujud Tuhan apalagi. Nah, tapi itu bukan satu-satunya. Maksudnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin saja bisa dijawab oleh manusia. Terus epistemologi itu mengaji tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan, wujud pengetahuan seperti apa dan sebagainya. Terus ada etika. Nah, ini menyangkut tentang moralitas manusia, baik dan benarnya dalam pandangan manusia, tentang apa ya, hubungan isu-isu moral, tentang isu-isu moral terkait perilaku manusia ketika berhadapan dengan manusia lain gitu dan sebagainya. Nah, terus di sini pun di bab 1 terbatas. Bahasa pendidikan dan bahasa ini di teman-teman dan itu kajian filsafat. Dan kedua, bahasa itu digunakan sebagai objek kajian. Nah, jadi yang pertama itu bahasa itu digunakan sebagai sebagai sarana untuk menjelaskan kajian-kajian filsafat, dan yang kedua sebagai objek kajian. Terus ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu merupakan suatu teori yang mendasari pendidikan dan praktek pendidikan. Nah, objek kajiannya yaitu ilmu pendidikan dan praktek pendidikan yang mungkin mencangkup tentang latar belakang, tujuan, cara, hasil, dan juga hakikat pendidikan. Nah, terus ada filsafat pendidikan disiplin ilmu. Nah, ini merupakan bagian dari filsafat pendidikan yang mana menyelidiki setiap disiplin ilmu. Contohnya kalau di sekolah kita bertemu dengan pendidikan matematika, pendidikan bahasa, pendidikan agama, seni, dan sebagainya. Nah, itu semua harus berlandaskan pada filsafat pendidikan. Contoh yang tadi filsafat bahasa, nah pasti ada filsafat pendidikan bahasa, terus filsafat seni, atau filsafat pendidikan seni. Nah, itu. Terus, sudah dilanjutkan ke Teh Sari, ke Teh Rini, enggak? Ya, terima kasih. Izin menyampaikan kelanjutan dari Kang Farhan sendiri. Saya akan menjelaskan mengapa filsafat. Sebelum memaparkannya, saya tarik kesimpulan dari hasil apa yang disampaikan oleh Kang Farhan sendiri, bahwa filsafat adalah bagaimana dan apa suatu konsep dan pertanyaan itu menjadi hal yang ilmiah. Kemudian bagaimana suatu konsep itu bisa dilahirkan dan bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan atau melalui teknologi. Kemudian
filsafat itu sendiri, cara menentukan validitas dari sebuah informasi, formulasi, dan penggunaan metode ilmiah, berbagai penalaran yang dapat digunakan untuk mendapat kesimpulan, dan implikasi model metode ilmiah terhadap masyarakat dan terhadap ilmu pengetahuan. Setelah tadi Kang Farhan sampaikan sendiri bahwa di buku pun ada ya Kang, di buku Prof. Awang sendiri, bahwa metode filsafat adalah dialektika atau berdialog seperti itu. Kalau yang saya baca, yang sudah Kang Farhan sampaikan juga, bahwa pertanyaan jawaban itu sama halnya penting. Cuman yang saya garis bawahi adalah menurut sudut pandang saya yang saya baca, bahwa pertanyaan jauh lebih penting daripada jawaban. Karena kenapa? Pertanyaan membuka pemikiran, sedangkan jawaban menyelesaikan pertanyaan, seperti itu. Nah, sehingga ketika di bab pertama ini kita membahas mengapa filsafat, ini artinya kita sudah menuju kepada falsafah, kita sudah berfilsafat. Artinya sudah diawali dengan pertanyaan di bab pertama ini yang membutuhkan jawaban pemikiran, yang tidak seperti namanya siapa, kamu kelas berapa, kelahiran berapa, yang maksudnya jawaban selesai. Kalau misalnya berfilsafat itu adalah memerlukan pemikiran yang memang secara runtut seperti itu. Karena hakikatnya adalah dalam filsafat itu sendiri berpikir secara radikal atau sampai ke akar ya. Ini perlu digarisbawahi juga ya, kalau radikal itu sampai ke akar, pemikiran yang sampai ke akar, bukan keras ya. Kalau secara umum paradigma di masyarakat umumnya adalah radikal itu keras seperti itu. Dengan memberikan argumen yang bernalar. Kemudian hakikatnya dari filsafat itu sendiri adalah berpikir abstrak dan hasil pemikiran yang menjadikan keterbukaan terhadap pemikiran bagi manusia, seperti itu. Dengan kata lain, bahwa pertanyaan mengapa filsafat ini menjadikan sejumlah asumsi itu atau peranggapan yang memang beranggapan terhadap suatu keilmuan atau hal-hal yang baru yang tersembunyi dalam wacana menjadi hal yang dapat dijabarkan seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah terkadang beberapa orang mungkin khususnya saya pribadi ketika memang mempelajari sesuatu ya mengalir saja, saya mempelajari filsafat ya belajar aja untuk menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa S2 gitu kan, sudah selesai sudah. Ternyata ketika saya beberapa referensi dibaca, ternyata kenapa sih kita sebagai mahasiswa khususnya S2 itu perlu mempelajari filsafat, khususnya filsafat ilmu, ternyata untuk menyiapkan kita sebagai calon ilmuwan, pola pikirnya itu agar mampu melihat keilmuan secara komprehensif. Ternyata itu yang didorong kenapa sih kita tuh harus belajar filsafat. Kemudian dengan kata lain bahwa filsafat itu bertujuan untuk membuat kita lebih aware terhadap pentingnya pemikiran yang lebih komprehensif, sehingga memiliki sudut pandang yang tidak sempit dan setiap pilihan yang diambil didasarkan pada pemikiran yang komprehensif. Artinya apa sih yang membuat kita berbeda sebagai calon ilmuwan dengan beberapa profesi yang lainnya ketika sudah mempelajari filsafat? Salah satunya itu adalah menyiapkan kita para cendekiawan mungkinnya insya Allah untuk lebih pola pikirnya lebih mampu tersusun ketika menganalisis suatu permasalahan. Kemudian saya mengkaitkan dengan profesi bimbingan konseling dan konselor. Salah satunya adalah ketika kita menghadapi permasalahan, mendampingi siswa dalam permasalahannya, maka ketika sudah mempelajari filsafat dan hakikatnya filsafat seperti apa, artinya seorang konselor harus mampu mengindra segala sesuatu yang terlihat, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, kemudian memiliki wawasan yang luas terhadap dari berbagai sisi ketika menghadapi permasalahan siswa. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itulah dia presentasi atau pemaparan dari kelompok 1 yang berbicara tentang urgensi filsafat ya, mengapa penting untuk dipelajari dari Kang Farhan dan Teh Rini. Hatur nuhun Teh Kang atas presentasinya. Dan untuk kelompok 1 kita masih tersisa sekitar 20 menit akan digunakan untuk sesi diskusi. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand dan bertanya langsung, atau apabila ada yang terkendala jaringan boleh melalui chat room, nanti saya bantu untuk bacakan. Silakan. Kita mulai saja untuk sesi diskusinya.
Adakah yang ingin ditanyakan atau menambahkan dan mengulas kembali dari apa yang disampaikan oleh Kang Farhan dan Teh Rini, Bapak Ibu? Atau sebelumnya ada tambahan dulu dari Bapak, mungkin Pak, sambil menunggu teman-teman. Ya, saya kira sudah jelas tadi ya. Ya, sudah jelas ya Pak. Sudah jelas. Ya, cuma memang kalau menilai tulisan dari Pak Haidar gitu ya. Jadi seperti pohon yang berakar serabut ya. Jadi sangat banyak sekali itu dukungannya itu, dan yang satu sama lain kadang-kadang ini berhubungan kemana gitu ya. Tidak seperti pohon yang berbiji belah gitu. Kalau pohon berbiji belah kan kita bisa menelusur mana akar tumbang, mana akar yang kesini gitu ya. Kalau melihat akar itu kan seperti melihat pohon kalau yang berbiji belah. Tapi kalau akar serabut semuanya menempel ke pohon. Jadi idenya banyak sekali, sangat banyak, tapi kita harus menganalisis, menelusur satu-satu. Dari judul aja kan kita sudah bisa lihat. Kalau mengapa filsafat, berarti itu akan menceritakan latar belakang dan akan menceritakan tujuan ya kalau mengapa. Beda dengan pertanyaan apa. Padahal sebenarnya kalau dibaca di dalamnya, apapun dibahas, gitu, tidak hanya mengapa. Jadi ada apa filsafat kan ya, apa itu kan menjelaskan tadi definisi secara etimologis, definisi secara bertingkat di situ ya ada. Kemudian ada bagaimana juga dijelaskan di sana ya, dijelaskan bagaimana filsafat itu. Yang misalnya tadi berfilsafat itu kan bagaimana filsafat itu kan proses ya. Proses misalnya tadi melakukan dialog dialektik atau memberondong pertanyaan. Dia katakan memberondong pertanyaan. Atau juga bagaimana filsafat katanya membangun konsep. Tapi juga ada cabang-cabang filsafatnya juga bagaimana filsafat itu. Nah, yang jawaban khusus mengapa filsafat itu hal 8 ya, hal 8 yang ada 3 hal itu. Jadi sebenarnya judul jawabannya sedikit ya di hal 8 yang tadi oleh Rini saya kira sudah diuraikan ya. Di hal 8 mengapa repot-repot belajar filsafat. Nah itulah yang saya maksud kalau membaca ini semacam resensi saja. Kalau membaca tulisan Pak Haidar, saya pikir hampir setiap bukunya, karangan bukunya mungkin itu sebuah khas gitu. Sebuah khas dia kalau menulis itu seperti pohon berakar serabut gitu, yang memiliki akar-akar dan akarnya banyak sekali sehingga memperkuat pohon. Ya. Tetapi tidak istilahnya apa ya, tidak mengelompok gitu, atau tidak relevantri ya. Tidak seperti pohon ada berapa cabang, ada berapa dahan, tiap dahan ada berapa ranting gitu. Nah, itu kan istilahnya membuat kontingensi ya. Kontingen, jadi kontingen-kontingennya tidak digambarkan. Atau kontingen-kontingennya berupa subjudul gitu. Nah, inilah yang memang
kalau tidak 2-3 kali membaca, kalau karya Pak Haidar ini agak sulit langsung, tidak seperti membaca cerpen gitu. Kalau membaca cerpen kan 1 kali saja sudah bisa diingat siapa tokohnya, siapa pembantu tokohnya, apa yang dilakukan gitu ya. Sehingga kita sangat mudah untuk langsung menjelaskan kepada orang lain dari cerpen atau dari apapun gitu ya yang kita baca. Komik ataupun kalau ini kita harus memiliki pemikiran lagi gitu, untuk mengaitkan satu sama lain. Sudah ada yang mau bertanya? Oh, ada Pak. Nah, Ada yang tuh. raise hand Nah, dari ada tuh. Ananda. Ya. Tuh ada ya sih. Ya, Padahal Bapak di stop aja tadi itu kan hanya mengisi karena Iya. ya. Ya, Pak. Boleh Teh Ananda, masih ada waktu, silakan untuk kelompok 1. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teh Sari, terima kasih. Izin bertanya kepada kelompok Kang Farhan dan Teh Rini. Tadi kan dijelaskan bahwa filsafat itu adalah suatu pertanyaan dan pertanyaan yang tidak terbatas gitu. Jadi kayak bertanya terus. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita khususnya sebagai pendidik untuk menghadapi anak didik yang hobinya selalu bertanya gitu. Kayak nanya-nanya terus. Ya, itu aja Ya, ya. dari Silakan boleh langsung ditanggapi Kang Farhan atau Teh Rini. Kang Farhan aja ya. Boleh. Mungkin saya kira kalau misalnya terus bertanya kan, visualnya terus bertanya. Nah, kalau misalnya hanya jawab gitu, apalagi. Mungkin Teh ini mau menambahkan. Ya, sedikit menambahkan karena memang alhamdulillah saya sebagai guru di SMP ya, tingkat SMP yang memang banyak sekali pertanyaannya, apalagi kalau karena kelasnya saya tuh dipisah ya, ya Teh, antara laki-laki dan perempuan, ternyata memang kekhasannya juga berbeda, jauh lebih harus dipersiapkan keilmuan kita itu di kelas Ikhwan, dan apa yang harus saya persiapkan biasanya tuh ketika terus bertanya ke arah mana pertanyaan itu, biasanya saya mendampinginya. Kalau misalnya pertanyaannya memang tidak bermuara, kadang saya juga yang mengalihkan, kamu tujuan kamu nanya itu apa sih, ditanya balik yang akhirnya mereka pun udah males nanya ke Bu Rini mah gitu, malah ditanya balik kayak gitu sih kalau saya. Tapi biasanya yang sering kalau saya kan mengisi keputrian juga kadang ada tiga simpul pertanyaan biasanya di remaja itu apa, biasanya nih di remaja itu pertanyaan standar tuh apa, kenapa, dan bagaimana. 3 pertanyaan itu pasti sering ditanyakan, terlebih dalam kehidupannya. Apalagi kan kondisinya kalau BK tuh sifatnya kan tidak pada mata pelajaran ya, kita pembahasannya bebas. Itu pasti 3 poin pertanyaan itu sering ditanyakan. Makanya kalau saya pribadi selalu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang pasti ditanyakan, karena pola pikir remaja biasanya karena kita sudah melewati masa remaja, pertanyaan pasti tidak akan jauh dari saat kita remaja. Seperti itu sih Teh. Kalau saya pribadi, mungkin dari teman-teman. Ya, justru bagus ya Teh dilatih berpikir kritis mungkin ya. Ya, betul. Tapi hanya ditanya lagi, jadi itu esensi pertanyaannya jadi apa gitu kan. Kalau anak itu belum berfilsafat, tapi dia eksplor, mengeksplor aja gitu. Pertanyaan anak itu mengeksplor. Kemudian kalau mengeksplor itu untuk menambah pengalaman. Tapi kalau orang tua ya, pokoknya filosof aja. Kita belum ada filosof. Mungkin di Indonesia ada filosof enggak? Kita tidak tahu ya. Kalau filosof itu mencari makna. Nah, kalau tadi anak itu menambah pengalaman, kalau filsafat itu mencari kejenuhan.
Jadi kalau sudah tidak ada jawaban lain, ya itu sampai tidak ada jawaban lain. Nah, itu. Jadi bukan mencari pengalaman, ya, sudah mencari mentok aja. Jadi kemanapun jalan itu terus saja diikuti liku-liku jalan, kecuali sudah mentok, tidak ada jalan. Itu jenuh, itu mentok, sudah tidak ada jalan lain. Gitu. Ya, kemarin waktu pemutaran video kan dikatakan, cogito ergo sum itu kan gitu ya. Jadi kalaupun semua diragukan, ya, dunia diragukan, segala ragu aja, gitu ya, sehingga nanti tersisa yang meragukan itu, gitu ya. Nah, jadi adanya karena dia sadar bahwa kok saya meragukan, gitu ya. Semua ragu, yang tidak ragu hanya dia yang meragukan. Nah, jadi tidak ragu lagi bahwa saya ragu. Oh benar, ini tidak ragu lagi, saya ragu. Jadi adanya keraguan dari diri cogito ergo sum gitu ya. Di dalam bukunya kalau dibaca itu katanya, ragukan bahwa api itu panas, ragukan bahwa bulan itu jauh. Pokoknya segala macam meragukan, kecuali si dia. Jadi kalau si dia jangan diragukan. Nanti kalau meragukan si dia jadi lain ceritanya. Cogito ergo sum. Jadi begitu itu aja. Jadi memang sama-sama bertanya, tetapi proses dan tujuan bertanya berbeda antara anak kecil dengan filosof. Nah, di masing-masing profesi juga ada pertanyaan, tapi masing-masing pertanyaan berbeda. Sama dengan di pelaksanaan konseling juga kan gitu. Kalau attending, paraphrasing kan lain ya bertanyaan. Harus pertanyaan yang terus mengalir gitu ya. Tidak bisa misalnya pertanyaan tahap 1 lalu langsung ke tahap 7 misalnya, gitu. Tapi harus terus mengalir ya. Itu tergantung dari pendapatnya ya, atau ahlinya. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan berapa lagi ya. Anda lebih tahu lah. Dari mulai pertanyaan pertama gitu ya, terus tidak pembicara dan mengalihkan ke pembicara lain, dia menyebut frase akhir gitu ya, lalu dipindah ke berikutnya. Jadi artinya ada beberapa juga yang biasa diikuti atau dilakukan di konseling, dilakukan juga oleh wartawan gitu ya. Nah, cuma kalau wartawan mungkin tidak bertahap seperti di konseling ya pertanyaan. Nah, gitu. Jadi meskipun pada anak dengan filsafat berbeda pula pertanyaan pada masing-masing profesi. Ya, Anda paham, cuma nggak tahu mengikuti yang model mana itu pertanyaan konseling. Ya, ya itu kira-kira ya. Jadi kalau anak ya namanya juga menambah pengalaman. Kalau filosof bukan menambah pengalaman, tapi sampai sudah nggak ada lagi pokoknya itu pertanyaan sampai akhir. Kalau jalan itu sampai buntu, akhirnya di dapur gitu. Kok ini saya jalan-jalan kemarin kok akhirnya ke pintu orang. Kalau pintu orang mau apa bicaranya? Ikut ke WC. Kalau kita jalan terus kemana, pas mentok, padahal kok ini jadi pintu orang. Ikut ke WC aja gitu, padahal nggak mau apapun ya. Ikut ke WC bisa, padahal sebenarnya mentok jalan kita. Nah, ini silakan katanya. Padahal sudah di WC kita nggak apa-apa. Ya, masuk 5 menit kalau keluar lagi. Lalu
pulang balik jalan karena mentok sering jalan buntu ya. Padahal harusnya kalau ada jalan buntu pakai forborden ya di depannya itu supaya tidak sembarangan orang bisa masuk. Ya, terbayang ya kira-kira anak dan nah anak juga kadang-kadang itu ada pertanyaan anak itu sulit sekali dijawabnya oleh orang tua itu. Coba kalau ibu dari mana datangnya adik, mau gimana jawabnya? Pasti jawab ibu, terus kok nanyain yang porno-porno, padahal kata porno belum tahu anak itu ya. Dari mana datangnya adik? Apa mau cerita dari pohon kelapa atau dari belah batu? Dari mana? Nah, terpaksa harus beranalog. Analog dengan binatang biasanya, atau dengan apa saja. Dengan binatang, apakah mau dengan sapi? Jadi tidak menceritakan dianya sendiri sebagai ibu yang menjawab gitu. Untuk dari mana datangnya adik itu. Tapi menggambarkan, menceritakan tentang sapi misalnya. Hewan sapi atau kambing. Ya. Atau mau cerita sendiri. Anak juga tidak mengerti nanti kalau cerita sendiri. Ya. Nah, biasanya ibu lebih pintar ya untuk menangani anaknya. Ya. Mengapa lebih pintar ibu? Karena naluriah dia ya. Nalurinya. Ya. Mungkin waktunya ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak atas tambahan jawabannya. Teh Nanda, begitu ya, sudah dilengkapi sama Bapak. Mungkin selanjutnya apakah ada yang masih ingin bertanya, Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin kita lanjut saja ke kelompok 2. Iya. Ya. Mungkin bisa dibantu sama Teh Elwas atau Kang Rifa ya, di kelompok 3 ya, Kang. Untuk moderatornya, maka diserahkan. Ini berarti untuk kelompok 2, Teh Sari sama Teh Astri. Oh ya. Ini nggak perlu diulang dari awal ya. Jadi silakan untuk Teh Sari dan Teh Astri. Ini yang pertama mau presentasi. Siapa terlebih dahulu? Boleh dari saya dulu, Teh. Oh ya, untuk Teh Sari saya persilahkan. Baik. Sudah muncul, Teh? Ada. Sudah ya? Sudah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak dan Bapak Ibu, saat saya dari kelompok 2 bersama Teh Astri akan mempresentasikan atau membawakan sebuah topik tentang kaitan filsafat dan juga filsafat ilmu. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan secara ini ya, cukup jelas oleh kelompok 1, jadi saya mencoba merangkumkan dan juga menambahkan hal yang belum ada di bab 1 di bab 2 ini gitu ya. Nah, berbicara tentang kaitan antara filsafat dan filsafat ilmu, mari kita mulai kajiannya dari memahami terlebih dahulu tentang pengertian filsafat. Jika Bapak dan Ibu tadi mencoba mencari referensi gitu ya tentang pengertian filsafat, apa itu filsafat dari berbagai sumber gitu ya, akan sangat banyak dijumpai pengertian filsafat. Dan bahkan jika kita mencoba menarik garis merah, benang merah dari pengertian filsafat itu sendiri, maka akan terlihat tidak adanya kemufakatan ataupun kesepahaman sepertinya ya. Jadi punya versi sendiri yang didefinisikan dengan filsafat itu apa. Nah, oleh karenanya dari sekian banyak pengertian filsafat yang ada gitu ya, contoh-contohnya saya screenshot ya dari pengertian filsafat dari para ahli, bisa disimpulkan istilahnya bahwa untuk menafsirkan filsafat itu sebetulnya ada 3 tafsiran. Yang pertama adalah tafsiran subjektif, akan merujuk pada apakah pandangan orang mengenai filsafat. Maka jika berbicara tentang tafsiran subjektif, sebetulnya setiap orang berhak untuk menafsirkan apa itu filsafat. Jadi ada filsafat versinya Teh Elwas seperti apa, misalnya filsafat versinya Kang Farhan ya. Sebetulnya tiap orang memang berhak untuk mendefinisikan apa itu filsafat karena sifatnya subjektif gitu ya. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kita bisa
lihat dari pengertian filsafat itu adalah tafsiran operasional. Ini mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh para filsuf. Jadi seperti yang tadi dijelaskan nih, contohnya oleh ahli Becker ya, Becker maksudnya, filsafat adalah refleksi rasional atau keseluruhan keadaan untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmah. Kita bisa melihat bahwa yang dilihat ataupun yang disoroti oleh ahli ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan oleh para filsuf itu sendiri, yakni merefleksikan melalui pikir gitu ya, makrifat gitu ya, jadi penghayatan dan sebagainya, itu yang didefinisikan filsafat menurut versi operasional, maksudnya menyoroti kegiatan apa yang dilakukan oleh para filsuf seputar tadi seperti menghayati, berpikir, merefleksikan dan lain sebagainya. Ada juga yang mendefinisikan filsafat, tafsirannya itu bisa dilihat berdasarkan tafsiran objektif. Ini mengacu pada lingkup lapangan penyelidikan filsafat. Jadi kalau misalnya ada yang mendefinisikan filsafat berdasarkan bidang-bidang yang filsafat kaji, misalnya dari Aristoteles ini ya, menguatkan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, estetika. Ini menyoroti definisi filsafat berdasarkan bidang-bidang ataupun kajian lingkup ilmu yang dikaji oleh filsafat. Jadi sebetulnya jika kita mencari persamaan dari definisi sebetulnya apa sih filsafat itu, memang akan dijumpai banyak sekali keragaman apa itu filsafat. Nah, oleh karenanya secara dirangkumkan bisa dilihat pengertian filsafat itu berdasarkan 3 tafsiran tadi, dari subjektif mengenai memang ini sangat subjektif, jadi setiap orang berhak untuk mendefinisikan itu filsafat karena berdasarkan pengalaman pribadi juga kan berbeda dari latar belakang, berbeda sudut pandang dan sebagainya. Tapi kita juga bisa menyoroti tafsiran filsafat itu dari segi operasional, mengacu kegiatan yang dilakukan oleh para filsuf itu seperti apa, dan juga tafsiran objektif mengacu pada lingkup lapangan penyelidikan filsafat. Nah, ini sekilas tentang definisi filsafat. Kemudian selanjutnya, saya akan berbicara juga tentang istilahnya kaidah berpikir filsafat itu seperti apa. Ada 3 kaidah berpikir filsafat dalam bab 2 yang dijelaskan dalam buku Filsafat Ilmu, yakni pemikiran rasional. Filsafat itu adalah kaidah berpikir rasional gitu. Kemudian yang kedua, filsafat itu adalah pemikiran komprehensif, dan yang ketiga adalah filsafat itu pemikiran pandangan hidup. Satu persatu kita coba ulas gitu ya terkait filsafat, kaidah berpikir pemikiran rasional. Di sini akan menceritakan bagaimana awal mula filsafat itu muncul, dan memang berdasarkan hasil dari akal budi, pemikiran akal budi ataupun rasional dari manusia itu sendiri. Nah, filsafat ini muncul berdasarkan buku yang dibaca ini. Di Yunani dikenal sebagai kota lahirnya filsafat, berawal dari pemikiran suku Ionia yang mendasari pemikiran tentang filsafat. Jadi sebelumnya pada zaman Yunani kuno apalagi gitu ya, orang akan mendefinisikan ataupun menanggapi fenomena alam yang ada di bumi ini, apapun itu, berdasarkan mitos gitu, atau enggak berdasarkan mistis gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian badai nih, nah orang pada saat itu, pada zaman Yunani itu, Yunani kuno akan berpikir bahwa oh ini ada dewa apa nih yang ngamuk gitu lah istilahnya, sehingga memporak-porandakan isi bumi dan lain sebagainya, dan cara penanggulangannya pun dengan cara-cara yang mistis, jadi banyak mitosnya. Tetapi berbeda ketika suku Ionia ini datang, mereka mulai berpikir bahwa cara penanggulangan masalah-masalah yang terjadi berdasarkan fenomena alam yang ada ini tidak lagi relevan atau tidak memuaskan istilahnya, tidak lagi bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oleh karenanya mereka mulai berpikir bagaimana cara lain gitu ya untuk menanggulangi semua fenomena yang ada, tidak berdasarkan cara mistis tadi, tetapi konsekuensinya karena mereka terus berpikir, maka ditemukanlah istilahnya mulai ditemukan jawaban-jawaban yang terus menimbulkan pertanyaan lagi gitu ya, tapi pemikirannya itu berdasarkan pemikiran yang rasional. Makanya disinilah berdasarkan cara pikir suku Ionia ini yang di Yunani, imigran gitu ya, mereka mulai merubah pola pikir yang disebut dengan pola pikir filsafat yang kita kenal sekarang istilahnya. Di sanalah mulai dikenal berpikir filsafat.
Tadi juga di kelompok 1 sudah dibahas sekilas tentang pengertian filsafat secara etimologis gitu ya. Gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, philein dan sophia. Philein artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Cinta berarti dia sangat menyukai, jatuh cinta terhadap suatu hal, jadi sangat mencintai sesuatu gitu ya. Dan kebijaksanaan ini merupakan sintesis dari kebenaran, keadilan, kemudian nilai-nilai baik yang dengan cinta kebijaksanaan ya berarti ia akan sangat mencintai ataupun suka terhadap hal-hal apa yang dikatakan ataupun disintesiskan dengan kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, seperti itu kurang lebih filsafat ya. Jadi kurang lebih yang akan dipikirkannya yang mencari ataupun esensi sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebijaksanaan, mencari makna lah istilahnya dari segala hal yang ada di muka bumi ataupun yang ada gitu ya. Sehingga dari kajian yang tadi kita bisa menyimpulkan ataupun secara tidak langsung filsafat itu bisa dikatakan adalah berpikir radikal ataupun kritis. Kemudian bisa dikatakan juga renungan tentang akar kenyataan, induk dari ilmu, ideologi dan pandangan ataupun sikap dasar. Selanjutnya juga asumsi dasar ilmu yang paling dalam ataupun paling dasar gitu ya. Renungan dan juga penghayatan mengenai kebijaksanaan dan berpikir secara menyeluruh ataupun komprehensif. Nah, ini juga nanti akan kita bahas berpikir secara menyeluruh ataupun komprehensif. Sehingga bisa dikatakan bahwa filsafat itu merupakan proses berpikir, merenung, menghayati mengenai segala sesuatu kenyataan yang ada. Nah, pada dasarnya gitu ya, kenapa manusia ini berfilsafat istilahnya seperti itu? Karena berdasarkan hasil perenungan para ahli, memang para ahli filsafat memberikan sebutan untuk manusia itu memang memiliki kemampuan yang kita kenal dengan manusia dikenal sebagai Homo sapiens ataupun animal rasional. Memang makhluk yang mempunyai budi, binatang yang berpikir gitu ya, secara naluriah memang kita akan mempertanyakan tentang segala hal yang ada di muka bumi, sehingga ini diapresiasikan melalui berpikir yang pada akhirnya runtutan pertanyaan yang muncul dalam sebuah fenomena yang ada, istilahnya akan diapresiasikan melalui berpikir teliti, teratur, untuk memecahkan masalah umum, komprehensif gitu ya. Sehingga pada akhirnya berpikir secara sistematis dan rasional ini akan menghasilkan yang dinamakan dengan ilmu gitu ya. Dan memang konsekuensinya filsafat dan ilmu ini memiliki korelasi yang positif. Bahkan jika kita cermati beberapa filsuf yang kita kenal, memang awalnya mengawali karir itu memang dari para ilmuwan. Yaitu karena berpikir filsafat ada yang kadang mengawalinya dengan memetik hasil-hasil studi ilmiah yang sudah ada, kemudian dicari terus kebenarannya, hakikat keberadaannya, hakikat apa ekstensi ataupun makna yang ada, sehingga dilahirkanlah ilmu-ilmu baru yang nanti menyoroti bidang tertentu ataupun secara terspesifikasi yang kita sebut mulai merpasang diri nih ilmu dari filsafat gitu ya. Urutannya ada fisika gitu ya, kemudian psikologi dan lain-lain, biasanya itu yang baru-baru. Kurang lebih itu. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara tentang kaidah berpikir filsafat yang kedua mengenai pemikiran komprehensif. Jadi filsafat itu adalah pemikiran yang komprehensif, artinya mencakup ataupun menyeluruh. Berpikir secara filsafat merupakan upaya ataupun usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Berpikir menyeluruh juga artinya melihat objek tidak hanya dari satu sudut pandang, melainkan secara multidimensional gitu ya. Filsafat merupakan pemikiran komprehensif, tidak ada satupun di luar jangkauan. Jadi apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak dijelaskan oleh ilmu ataupun metodologinya tidak masuk ke ilmu, maka ini bisa ditarik kepada filsafat gitu ya. Karena filsafat itu tidak ada ya di luar jangkauan filsafat, segalanya bisa dipertanyakan dan bisa dijadikan olah pikir gitu ya. Filsafat itu pandangan dunia, yaitu memahami kenyataan dengan menyusun pandangan dunia dengan memberi keterangan tentang semua hal tentang dunia tersebut gitu. Memang ya Bapak Ibu, saya juga ini membaca buku filsafat rujukan dari Bapak juga, satu kalimat itu perlu memahaminya sekitar beberapa kali dibaca gitu Pak. Makanya sangat diringankan sekali, ini sekalian curhat. Terima kasih, membaca PT itu udah luar biasa sekali Pak. Belum apalagi kalau ditambah makalah itu
perlu effort yang besar gitu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke kaidah berpikir filsafat yang selanjutnya, yakni berpikir filsafat itu adalah pikiran pandangan hidup. Jika tadi secara etimologis kita mengenal bahwa filsafat itu merupakan cinta kebijaksanaan, secara akademis yang tadi dibahas tentang pemikiran rasional, pemikiran komprehensif, filsafat itu upaya menggambarkan dan juga menyatakan pandangan secara menyeluruh dan sistematis tentang alam semesta, maksudnya apapun dibahas gitu ya. Nah, secara populer kita mengenal bahwa filsafat ini berarti pandangan hidup gitu. Kalau ditanya Bapak dan Ibu pasti punya pandangan hidup sendiri. Ya, itulah ada filsafat, kan pandangan hidup ataupun prinsip itu tidak diperoleh secara instan ya, lewat perjalanan hidup sepanjang pengalaman dan hidup manusia. Prinsip itu akan tetap ada ya karena berdasarkan hasil perenungan dari pengalaman hidup yang ada gitu. Makanya filsafat setiap orang ini akan sangat berbeda satu sama lain. Nah, karena itu berpikir filsafat secara berspekulasi jauh ke depan meliputi nilai yang baik. Biasanya apa yang dijadikan prinsip hidup karena ini berdasarkan hasil perenungan dan juga penghayatan, maka itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik untuk dijadikan pandangan hidup ke depan gitu. Nah, setiap orang memiliki filsafat hidup tersendiri, setiap orang memiliki kebebasan untuk meyakini filsafat hidupnya. Pandangan hidup merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang diyakini memiliki ataupun mengandung kebenaran dan juga kebermanfaatan. Maka karena tadi secara rasional ataupun para filsuf juga menyatakan bahwa manusia itu adalah individu yang atau tidak binatang yang berakal dan juga berpikir. Berikut dia pasti memiliki pandangan hidup. Ketika seseorang yang tidak memiliki falsafah ataupun pandangan hidup biasanya ini akan gelisah gitu ya, karena memang terombang-ambing, tidak tahu tujuan, mengalami kebingungan gitu istilahnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa aduh hidup tuh asa gimana ya, belum menemukan inti buat apa gitu ya. Nah, seperti itu kita perlu berfilsafat lagi Bapak Ibu. Apa yang mau kita kejar, apa yang akan jadi tujuan ataupun pandangan hidup kita ke depan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri filsafat. Bisa terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama kita lihat ciri filsafat itu berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk, berdasarkan jenisnya, dan juga berdasarkan berobjek gitu ya, objeknya. Nah, ciri filsafat berdasarkan sifat bisa dibagi menjadi dua lagi, pemikiran ataupun ide, dan juga pemikiran subjektif. Maksudnya apa untuk pemikiran berupa ide ya, sifat filsafat itu pertama adalah subjektif. Memang akan sangat bergantung pada apa yang pengalaman apa yang dia punya gitu ya. Makanya tadi dari mulai definisi pun akan sangat beragam karena filsafat itu ya sifatnya adalah subjektif gitu. Kemudian yang kedua ciri filsafat berdasarkan sifatnya ini adalah pemikiran ataupun ide. Ataupun kita lihat dengan istilahnya normatif ya, suatu keadaan yang berpegang teguh pada kaidah yang berlaku, sebagaimana diketahui bahwa kaidah berpikir filsafat tadi yang telah disebutkan berpikir rasional, berpikir komprehensif, dan juga radikal, juga spekulatif gitu ya. Dan dari segi bentuknya, filsafat itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Tersirat maksudnya berupa ide, pemikiran, gagasan, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya contoh realnya, kita kenal ataupun kita tahu dengan adanya pepatah, kemudian ide-ide yang kita tanamkan dalam sebuah cerita, misalnya yang tertera di buku ini dicontohkan adanya mitologi ataupun legenda-legenda seperti di kita kan ada legenda Sang Kuryang gitu ya. Nah, itu bentuk filsafat yang tersirat. Jadi bagaimana bisa mengkiaskan sebuah kisah bahwa kita harus berbakti kepada orang tua gitu istilahnya. Kalau yang tersurat itu sendiri terdiri atas ide gagasan yang memang terdapat di dalam daftar pustaka ataupun hasil karya orang yang memang telah dibukukan gitu istilahnya. Nah, untuk jenisnya itu sendiri dibagi menjadi dua, ada filsafat umum murni yang dibagi lagi ke cabangnya ataupun visinya, ada juga filsafat jenisnya itu khusus ataupun terapan. Nah, ini akan lebih jelas jika kita kaji cabang filsafat yang nanti akan diterangkan oleh rekan saya Mbak Astri ya.
Nah, berdasarkan objeknya, filsafat juga cirinya bisa dibedakan berdasarkan objek formal ataupun objek material. Objek formal ini kurang lebih akan berbicara tentang mencoba menjawab pertanyaan dari atau mempertanyakan pada hal-hal apa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan objek dari materialnya adalah sasaran dari pertanyaan yang tadi saya coba sebutkan, apa, mengapa, bagaimana. Sasarannya dari kenyataan, pengetahuan, nilai-nilai yang dipegang oleh manusia, istilahnya seperti itu. Nah, itu kurang lebih Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari hasil telaah ya di bab 2 mengenai pengertian filsafat itu seperti apa dan kaidah berpikir filsafatnya. Untuk selanjutnya mengenai apa kaitannya filsafat dengan filsafat ilmu, cabang filsafat dan sebagainya akan diterangkan oleh rekan saya Mbak Astri. Mangga Mbak, boleh dilanjutkan. Ya, terima kasih Teh Sari, izin Prof dan teman-teman semua. Di sini saya akan berbicara mengenai cabang filsafat. Dilihat berdasarkan faktor perbedaan sudut pandang dalam menentukan cabang filsafat. Sama halnya dengan menentukan definisi dari filsafat itu sendiri, pada cabang-cabang filsafat ini juga ditentukan memiliki versi tersendiri dari setiap ilmuwan-ilmuwan atau filsuf-filsuf seperti itu, karena sifatnya yang pertama tadi memiliki sifat yang subjektif, kemudian operasional dan objektif, sehingga cabang-cabang filsafat sendiri di sini memiliki keberagaman. Seperti halnya dalam menentukan definisi filsafat, memiliki berbagai pandangan yang berbeda sehingga menghasilkan definisi yang beragam dan berbeda pula. Hal tersebut berkaitan pula dengan pengaruh terhadap perumusan cabang filsafat ini. Dalam menentukan berapakah cabang filsafat menurut Katsof, nampak tidak terikat oleh metode tertentu. Artinya lebih menggantungkan kepada pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diperoleh. Nah, oleh karenanya penentuan cabang filsafat di sini sangat mungkin terkait atau terikat dengan faktor perbedaan sudut pandang seperti yang pertama yaitu perbedaan pengalaman, perbedaan kejadian, kemudian perbedaan bakat, perbedaan pendidikan ataupun lingkungan, atau seiring dengan perkembangan zaman, kemudian perbedaan aspirasi, minat dan kegiatan manusia, kemudian perbedaan faktor alam dan segala problematika yang dihadapinya, kemudian bisa juga berdasarkan perbedaan perkembangan sejarah atau zaman, kemudian bisa juga berdasarkan perbedaan pengaruh alam sekitar, kemudian bisa juga didasarkan oleh perbedaan zaman, pertanyaan, dan yang terakhir yaitu bisa dikembangkan perkembangan teknologi ataupun ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya berdasarkan faktor-faktor perbedaan sudut pandang tersebut, maka di sini menghasilkan pembahasan cabang filsafat yang pertama yaitu menurut cabang 3 cabang filsafat. Yang pertama yaitu mengenai filsafat logika, yang artinya di sini membahas mengenai apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai etika. Nah, di etika di sini dibahas mengenai apa sih yang baik dan mana sih yang buruk gitu ya. Yang ketiga yaitu mengenai estetika. Nah, di estetika ini Surya Sumantri membahas mengenai tentang seberapa ukuran dari keindahan-keindahan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menurut Hammersma di dalam bukunya
yang berjudul Pintu Masuk ke Dunia Filsafat. Di sini mohon maaf Bapak, ini ada keliru membagi sifat di dalam induk, empat induk. Empat cabang. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang dalamnya itu membahas mengenai epistemologi, dari yang kedua itu membahas mengenai fakta kenyataan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu mengenai metafisika. Nah, di metafisika ini apa sih gitu? Apakah hakikat kenyataan itu bagaimana gitu ya? Jadi metafisika di sini merupakan cabang filsafat yang meliput pembahasan tentang apa mengenai apa ya? Apa sih hakikat yang ada itu seperti apa gitu tuh? Baik yang nyata secara apa ya realitanya gitu maupun yang ada bersifat apa ya yang tidak nampak gitu ya. Nah, di metafisika ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ontologi dan kosmologi. Nah, di ontologi ini merupakan cabang filsafat yang meliputi pembahasan tentang asas-asas rasional, esensi terdalam sesuatu yang ada. Nah, di ontologi ini apa sih kenyataan itu secara realitanya bagaimana? Sementara kosmologi di sini membahas mengenai bagaimanakah keadaannya sehingga kenyataan itu dapat teratur gitu ya. Jadi merupakan cabang filsafat yang meliput pembahasan tentang asas-asas rasional yang apa ya di dalam yang membahas keteraturan dan tata tertib alam semesta gitu ya. Selanjutnya yaitu epistemologi. Nah, epistemologi ini pertanyaan utamanya yaitu mengenai apa sih, apakah kebenaran itu. Nah, epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang meliputi pembahasan tentang asal-usul, susunan dan metode serta keabsahan ilmu. Jadi, bagaimana sih sebuah ilmu dapat dikatakan absah melalui asal-usulnya bagaimana, susunannya bagaimana, dan metodenya bagaimana gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai biologi kefilsafatan. Nah, di sini dibahas mengenai apakah hidup itu gitu ya. Hidup itu seperti apa? Nah, biologi kefilsafatan ini merupakan cabang filsafat yang meliputi pembahasan tentang mengenai bagaimana hidup, pengertian hidup, adaptasinya itu seperti apa, teologinya itu seperti apa, terus penurunan sifat dan hubungan antara hidup dengan tempat hidup atau lingkungan dengan penafsiran alam semesta itu seperti apa gitu ya. Selanjutnya yaitu mengenai psikologi kefilsafatan. Nah, di dalamnya ini dibahas mengenai bagaimana sih apakah jiwa itu. Psikologi kefilsafatan ini merupakan cabang filsafat yang meliput pembahasan tentang jiwa atau kumpulan jalur urat syaraf. Jadi di dalamnya membahas mengenai hubungan antara jiwa dan tubuh, kemudian ego manusia, susunan jiwa, perasaan dan kehendak, serta akal apakah gitu. Akal apakah yang digunakan dalam psikologi sebagai ilmu. Selanjutnya yaitu mengenai antropologi kefilsafatan. Nah, antropologi kefilsafatan di sini merupakan cabang filsafat yang meliput mengenai pembahasan tentang apa sih manusia itu? Apakah manusia itu mengenai sejarah manusia, asal-usulnya, akan kemana manusia itu gitu tuh, kaitannya manusia dengan alam itu akan dibahas di dalam antropologi kefilsafatan. Selanjutnya yaitu mengenai sosiologi kefilsafatan. Nah, di dalam sosiologi kefilsafatan di sini merupakan cabang filsafat yang meliput pembahasan tentang masyarakat atau filsafat sosial, filsafat
politik atau yang berhubungan dengan negara, kemudian yang berhubungan dengan sosiologi dan ilmu politik, serta kebanyakan di dalamnya membahas bagaimanakah mengenai demokrasi ataupun kebebasan ataupun massa atau individu di dalamnya yang berhubungan dengan masyarakat dan negara itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai etika. Nah, di dalam etika ini meliput pembahasan tentang baik atau buruknya serta kebajikan, kebaikan atau kejahatan, kesusilaan dan norma. Jadi di dalamnya membahas mengenai bagaimana sih tata cara norma yang baik itu gitu ya. Terus yang terakhir mengenai estetika. Nah, di dalam estetika ini merupakan cabang filsafat yang meliput pembahasan tentang pengertian, susunan, peran dan fungsi keindahan. Nah, biasanya filsafat estetika ini, cabang filsafat ini digunakan khususnya dalam seni. Ya. Oke, mungkin sekian. Selanjutnya, Teh Sari. Ya, selanjutnya yaitu mengenai varian cabang filsafat. Bisa juga disebut sebagai aliran ya, aliran dari cabang filsafat itu sendiri. Nah, pertama yaitu istilah metafisika. Istilah metafisika ini yang sejak zaman Yunani kuno telah digunakan sebagai objek pertanyaan dan jawaban mengenai filsafat atau mengenai hakikat kenyataan. Nah, pertanyaan dan jawaban mengenai metafisika ini mengarah kepada dua klasifikasi, yaitu ontologi dan kosmologi, di mana ontologi ini seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu membicarakan asas-asas rasional ataupun pengetahuan mengenai esensi hakikat yang ada atau realitanya gitu ya. Dan untuk kosmologi sendiri yaitu sama, membicarakan asas-asas rasional, namun bersumber dari keteraturan yang ada terkait pengetahuan mengenai ketertiban dan susunan alam semesta. Nah, dalam penentuan aliran ataupun corak sistem filsafat tidak serta-merta didasarkan pada metafisika. Namun tetapi menggambarkan pula pertanyaan epistemologi mengenai bagaimanakah cara memperoleh pengetahuan tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang berkaitan dengan filsafat itu tidak hanya menjelaskan mengenai satu sisi saja gitu, tidak hanya dilihat dari segi metafisika saja, tapi dari epistemologinya pun dibahas di dalamnya. Selanjutnya yaitu di dalamnya itu misalnya ya mengenai contohnya yaitu mengenai pandangan Plato. Nah, Plato di sini memandang bahwa ide jadi misalnya pandangan Plato mengenai sebuah ide. Nah, ide menurut Plato bila dipandang secara metafisika bahwa hakikat terdalam dari kenyataan adalah ide, maka Plato di sini mempunyai aliran bercorak sistem filsafat idealisme. Namun bila Plato memandang secara epistemologi dari cara memahami melalui ide bersifat nyata, maka di sini tergolong dalam aliran realisme. Nah, selanjutnya yaitu Berkeley menyatakan bahwa kenyataan itu dapat ditangkap. Nah, maka konsekuensi pengetahuan tersebut berasal dari pengalaman. Nah, maka dari sudut epistemologi digolongkan kepada aliran empirisme. Nah, aliran filsafat tersebut selanjutnya memiliki bawahan atau subsistem filsafatnya. Realisme dan idealisme ini masing-masing memiliki
sub-sub atau apa ya, bawahan gitu ya, tingkatannya. Yang pertama, ke realisme itu ada realisme naif, kemudian selanjutnya realisme kritik, ada energisme, kemudian selanjutnya neorealisme, kemudian realisme konseptual, dan monisme netral. Selanjutnya untuk idealisme, sub-sub bawahannya yaitu ada idealisme subjektif, kemudian ada idealisme personalistik, dan idealisme mutlak. Nah, selanjutnya yang membedakan sistem filsafat yang satu dan yang lainnya yaitu dari perolehan jawaban yang beragam. Jadi dapat dilihat dari luas liputan pengaruhnya gitu ya. Descartes menjawab bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal, maka di sini sistem filsafatnya yaitu aliran filsafat rasionalisme. Sementara contohnya yaitu John Locke menjawab bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Nah, maka filsafat ini tergolong dalam filsafat empirisme gitu ya, dilihat berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya yaitu aliran filsafat dapat pula dilihat dari luas liputan pengaruhnya, dari yang terluas sampai yang kurang luas. Susunannya yaitu terdiri dari realisme, naturalisme, materialisme dialektis, dan empirisme logis. Dan yang terakhir yaitu dalam penggolongan aliran-aliran cabang filsafat di sini dapat dilihat juga dari struktur jawaban hakikat kenyataan. Yang pertama yaitu apabila hakikat kenyataan itu dipandang dari segi sebagai materi, maka aliran tersebut termasuk ke dalam disebut materialisme. Kemudian apabila hakikat kenyataan itu dipandang sebagai rohani, maka termasuk ke dalam sistem atau disebut sistem aliran idealisme. Dan yang ketiga yaitu hakikat kenyataan itu bersifat tunggal. Nah, bersifat tunggal ini maka disebut dengan aliran monoisme. Dan yang terakhir, apabila hakikat kenyataan ini apabila hakikat kenyataan ini bersifat banyak atau jamak ya, maka aliran tersebut disebut aliran pluralisme. Next, Tesari. Nah, bagaimana sih posisi filsafat ilmu dalam filsafat? Nah, ungkapan Bacon atau filsuf Prancis yaitu kalau misalkan mulai dengan keyakinan akan berakhir dengan kebimbangan, kalau mulai dengan kebimbangan akan berakhir dengan keyakinan. Nah, artinya untuk memberikan penegasan bahwa keingintahuan yang belum diketahui biasanya muncul setelah mendapatkan pengalaman yang mengesankan. Nah, contohnya itu seperti Euclides dari Yunani, ia yang sengaja datang ke kota Iskandaria. Setelah sampai di sana, dia mengetahui bahwa orang Mesir dari pengalamannya menemukan pengetahuan mengenai luas tanah berbentuk segitiga itu sama dengan luas setengah persegi panjang yang panjang dan lebarnya. Jadi dari alas dan tinggi segitiganya itu sama gitu ya. Nah, penemuan pengalaman tersebut ditindaklanjuti yang kemudian dikenal sebagai geometri. Nah, dari situ dapat dilihat bahwa pengalaman-pengalaman dapat menciptakan sebuah hakikat-hakikat yang baru gitu ya.
Nah, selanjutnya yaitu filsafat dan filsafat ilmu ini tentu saja memiliki keterkaitan satu sama lain. Hakikat berfilsafat di sini berasal usul dari rasa ingin tahu dan ragu-ragu baik terhadap apa yang telah diketahui maupun yang belum diketahui. Filsafat di sini memiliki salah satu ciri bersifat spekulatif, yaitu penetapan dasar yang handal untuk penjelajahan ilmiah. Nah, hal ini yang menjadikan sebagai filsafat ini menjadi pionir berpikir bagi berpijaknya kegiatan ilmiah ataupun pengetahuan. Selanjutnya Tesari. Epistemologi secara lebih luas. Nah, epistemologi di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih caranya menemukan sumber ilmu dan hubungan ilmu dengan objeknya. Nah, epistemologi sendiri menggambarkan kerangka pemikiran yang bersifat logis, kritis, objektif, terbuka, dan pragmatis. Logis di sini artinya menggambarkan argumentasi yang bersifat rasional dalam mengembangkan masalah. Kemudian kritis yaitu artinya keterbukaan dengan sistem kritis, keterbukaan dengan sistem adanya umpan balik atau korektif gitu dari sebuah hakikat yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu objektif, artinya kegiatan verifikasi empiris dan evaluasi dari pernyataan hipotesis terhadap kenyataan faktual. Yang keempat yaitu terbuka, yaitu sebagai verifikasi adanya kemungkinan kebenaran lain selain dalam hipotesis. Gitu. Menilai apakah kebenaran ini hanya sampai di sini atau apakah ada lagi gitu kebenaran-kebenaran yang lain selain di dalam hipotesis yang ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu bersifat pragmatis, yang artinya kebenaran ilmiah dengan keterbukaan terhadap ilmu-ilmu baru atau terhadap inovasi yang prosesnya secara berulang melalui berpikir kritis. Nah, dalam epistemologi di sini mengkaji mengenai bagaimana sih mendapatkan ilmu secara ilmiah atau dengan prosedur metodologi ilmiah. Nah, di sini epistemologi di sini mencoba mengevaluasi segenap ilmu melalui 5 cakupan pertanyaan, diantaranya yaitu mengenai apa yang telah dan yang belum diketahui tentang ilmu. Kemudian yang kedua, apa sih yang membedakan antara ilmu dan bukan ilmu? Kemudian apakah ilmu yang diketahui itu sudah benar atau belum? Serta bagaimanakah, dari manakah asal usul ilmu tersebut, dan kemudian bagaimana sih gitu? Apa sih kegunaan dari hakikat ilmu tersebut? Nah, hubungan filsafat dan ilmu menunjukkan simbiosis mutualistis. Jadi filsafat harus memerhatikan hasil ilmu, sedangkan ilmu dalam penyelidikan alam harus mengetahui anggapan atau pandangan filsafat mengenai alam itu sendiri. Sebelumnya mohon maaf Teh Astri. Ya. Apakah bisa dipercepat karena waktunya tinggal 3 menit lagi? Terima kasih. Iya, terima kasih Teh Ewas. Kemudian posisi filsafat ilmu di sini. Nah, posisi filsafat ilmu, terdapat beberapa cabang filsafat, kemudian diturunkan menjadi epistemologi, kemudian selanjutnya di sini terdapat ilmu yang di dalamnya membahas mengenai kerangka, bangunan, dan proses, sehingga menghasilkan teknologi atau kebaruan dalam ilmu
pengetahuan. Selanjutnya. Nah, keterhubungan cabang filsafat pada bidang pendidikan, yaitu antara filsafat dan pendidikan memiliki hubungan problematika. Yang pertama yaitu filsafat mengajukan pertanyaan filosofis terhadap realita dan pengalaman atau praktek pendidikan, dan yang kedua secara spekulatif filsafat menetapkan hakikat dunia dan makna hidup untuk dijadikan sebagai landasan konseptual tentang penyusunan tujuan. Next. Selanjutnya yaitu implikasi cabang filsafat terhadap dunia pendidikan. Oh ya, implikasi cabang filsafat pada guru dan lembaga pendidikan, yaitu syarat. Nah, di dalam buku ini dibahas bahwa syarat menjadi pendidik atau guru adalah memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan. Nah, kedua filsafat tersebut tentu berfungsi sebagai dasar atau baseline dalam produk sikap dan pemikiran, kemudian substansi pengarahan kepada siswa, kemudian berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, serta segala hal yang dilakukan guru di kelas. Kemudian dapat juga sebagai dasar pengembangan pengajaran di sekolah melalui wawasan pengalaman, kemudian menyumbangkan unsur kewibawaan, dan juga sebagai sumbangsi terbesar dalam meningkatkan kompetensi guru. Selanjutnya yaitu implikasi cabang filsafat pada sistem pendidikan berdasarkan Pancasila. Nah, di sini fungsi filsafat sendiri untuk membangun dunia pendidikan dengan memiliki keutuhan dan kemartabatan sebagai warga negara dan menyelaraskan kepentingan dengan cita-cita negara. Artinya suatu kemutlakan praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus didasarkan atas filsafat pendidikan versi negaranya sendiri gitu. Yaitu di negara kita yaitu Pancasila. Berarti harus berdasarkan Pancasila. Hal tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan untuk kepentingan yang tentunya tidak sejalan dengan cita-cita negara kita sendiri. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh Elwas. Ya, terima kasih untuk Teh Sari dan Teh Astri atas presentasinya yang bagus sekali dan menambah pengetahuan kami semua. Dan karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8.41, yang berarti sudah habis jam perkuliahannya, maka mohon maaf untuk sesi diskusi saya tiadakan. Sekarang untuk Prof. Oong, untuk tambahannya saya persilahkan. Terima kasih. Karena waktunya sudah lebih 1 menit ya. Sudah lebih 1 menit, barangkali ada kuliah lain, Bapak juga ada kuliah lain. Barangkali nanti kalau ada waktu minggu depan kita kalau sempat waktu ya kita lanjutkan lagi untuk ada diskusi yang ini gitu. Karena ini berhubung waktu. Mungkin silakan aja ditutup barangkali. Sekarang sudah selesai saja karena harus mempersiapkan juga untuk kelas lain. Baik, Prof. Oong. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk kawan-kawan yang hari ini presentasi, Teh Rini, Kang Farhan, Teh Sari, dan Teh Astri, serta terima kasih untuk Prof. Oong atas waktunya. Ya. Saya tutup perkenalan. Ini langsung ditutup oleh Prof. Langsung ditutup aja. Oh ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada semuanya, kepada yang presentasi dan Bapak klip ya kalau gitu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof.